Udah kita. Baik, teman-teman, kita mau masuk dalam ibadah kita. Aku persilakan untuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Aku persilakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga sekarang kami boleh berkumpul di Zoom ini untuk bersekutu bersama. Kiranya Allah Roh Kudus, Kau hadir, menyertai rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Menyerahkan juga segala peralatan yang kami pakai, serta koneksinya juga, kiranya semuanya hanya untuk memuliakan Kau saja. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. 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 Ya. Aku pribadi sangat bersyukur hari ini karena di tengah situasi pandemi yang nggak pasti, yang nggak terprediksi gitu, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang sedang mengalami kesulitan, aku nggak tahu. Tapi Allah pasti selalu menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya kepada kita secara sadar maupun nggak sadar. Ya sebagai buktinya, dia masih mengizinkan kita untuk bisa berkumpul dan bersekutu di Zoom ini, dan bisa melanjutkan BS PMKJ kita. Maka dari itu, aku mau mengajak kita semua untuk mengucap syukur dengan menyanyikan lagu ini bersama. Bapa, Engkau sungguh baik.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekarang kita mau mendengarkan sharing kampus dari teman kita Dinda dari PMK PKN STAN. Kepada Dinda, aku persilakan. Shalom teman-teman. Mungkin sebelumnya perkenalkan aku Dinda dari PMK STAN. Saat ini mau sharing sedikit tentang kondisi persekutuan di STAN. Yang pertama untuk kondisi pengurus di PMK STAN sendiri saat ini semuanya normal, cuman ada beberapa pengurus yang bergumul khususnya dengan studi, manajemen waktu, dan relasi dengan keluarga gitu. Dan hal ini buat beberapa pengurus hilang-hilangan belakangan ini, bahkan ada yang hilang total, yang nggak muncul sama sekali kayak gitu. Mungkin mau sekalian pokok doa, mungkin untuk pengurus doakan semoga pergumulan masing-masing pengurus bisa segera terselesaikan dan kiranya setiap pengurus bisa mempersaksikan Kristus dan pelayanannya di tengah-tengah keluarga masing-masing. Yang kedua, tentang regenerasi pengurus di PMK STAN, saat ini lagi masa magang, bersyukur untuk 5 pembinaan yang udah terlaksana dan sekarang calon pengurus lagi magang di bidang masing-masing. Dan saat ini juga lagi proses pensharingan calon BPH untuk kepengurusan periode selanjutnya. Kondisinya regenerasi tahun ini cukup sulit, mungkin bukan hanya ada di STAN dan juga setiap tahun itu punya kesulitan masing-masing gitu. Tapi untuk tahun ini dikarenakan 2020 lalu PKN STAN nggak menerima mahasiswa, jadi kami hanya regenerasi ke satu tingkat gitu, yaitu tingkat angkatan 2019. Jadi dari segi kuantitas turun sangat drastis dan dari segi kualitas pun jujur sampai sekarang masih sulit untuk melihat yang mana yang sekiranya akan setia dan berkomitmen untuk ambil bagian di kepengurusan tahun selanjutnya. Apalagi tahun depan mereka itu tingkat akhir, jadi berpotensi hilang-hilangan kalau nggak yang benar-benar setia kayak gitu. Jadi mungkin untuk regenerasi pengurus mohon doanya kiranya setiap pihak yang mengambil bagian dalam regenerasi ini bisa dengar-dengaran dengan kehendak Tuhan, dan untuk orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk mengerjakan pelayanan ini ke depannya agar boleh terpanggil mendengar panggilan itu dan meresponinya juga kayak gitu. Lalu untuk regenerasi pemuridan, jadi sekarang lagi proses pembinaan PKK di PMK STAN. Puji Tuhan PKK yang orang-orang yang rindu jadi PKK itu cukup banyak gitu, dan ini minggu terakhir masa pembinaan, dan setelah UAS nanti
pengurus akan mulai mendoakan nama orang-orang yang akan lanjut untuk menjadi PKK, yang akan di-sharingkan jadi PKK gitu. Mungkin doakan kiranya setiap pengurus juga setiap para CPKK agar dapat mengenali kehendak Tuhan atas pelayanan ini, dan kiranya PKK yang nantinya diutus boleh memiliki komitmen untuk memperjuangkan pemuridan. Jadi nggak nyendat-nyendat gitu kakaknya. Lalu yang selanjutnya, mungkin tadi aku udah sharing tentang moratorium atau PPK instan tahun lalu nggak menerima mahasiswa gitu. Jadi karena ini dan mikirin tahun depan mungkin harus ada banyak perubahan dan adaptasi kayak gitu, apalagi tahun depan yang megang kepengurusan cuma tingkat akhir, jadi kami merasa perlu ada backup kayak gitu. Jadi berangkat dari kondisi ini, kami rindu untuk membentuk tim penilik untuk PMK STAN ke depannya, dan saat ini sedang proses mendoakan terkait teknis, orang-orang, dan sebagainya. Mungkin mohon doanya kiranya kami boleh dengar-dengaran juga dengan kehendak Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu terkait penilik ini. Lalu juga kalau kondisi jemaat, belakangan ini ada cukup banyak jemaat yang berduka, kehilangan orang tua khususnya, dan flyer jemaat berduka itu kayak nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Mungkin tolong doakan kiranya setiap keluarga jemaat yang mengalami kedukaan ini boleh dapetin sukacita dan penghiburan dari Tuhan, dan untuk jemaat yang baru saja berduka itu secara khusus kiranya nggak berlarut-larut dalam duka, karena minggu depan juga udah UAS, semoga mereka bisa tetap fokus. Dan juga untuk pengurus yang ambil bagian dalam mengadakan ibadah penghiburan, semoga mereka juga bisa terus semangat, dan setiap jemaat yang nanti dihibur boleh mendapat sukacita dari Tuhan. Dan yang terakhir, mungkin mohon doanya untuk UAS yang akan dilaksanakan sejak minggu depan. Kondisinya berdasarkan hasil UTS kemarin, masih ada sekitar 1.100-an mahasiswa yang berada pada zona nggak aman dalam hal nilainya gitu. Mungkin tolong doakan kiranya setiap jemaat dapat mempersiapkan dengan baik dan pelaksanaan UASnya nanti bisa berjalan dengan baik. Itu dari PMK STAN. Terima kasih. Shalom. Untuk pendoa syafaat, aku persilakan. Baik, terima kasih Kak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang masih bisa Engkau berikan Bapak kepada kami di sore ini Bapak. Bapak, kami ingin berdoa untuk kampusnya Bapak, untuk pengurusnya Bapak. Walaupun banyak pengurus yang sedang bergumul Bapak dengan masalah studinya, masalah ya Bapak, tapi kami percaya Bapak, Engkau memampukan mereka Bapak untuk dapat berkumpul lagi Bapak bersama pengurus lainnya Bapak, melakukan segala program-program kerjanya Bapak. Kami berdoa juga untuk proses regenerasi pengurus kampus STAN ya Bapak, yang mungkin saat ini hanya dilaksanakan oleh satu tingkat Bapak, tapi kami percaya Bapak dengan kuasa-Mu ya Bapak, Engkau memampukan mereka ya Bapak, supaya mereka terpanggil Bapak dan mau melanjutkan pelayanannya Bapak hingga akhir kepengurusannya nanti. Kami juga berdoa untuk regenerasi pemuritan ya Bapak, kami berdoa untuk PKK ya Bapak, calon pemimpin kelompok kecil Bapak, itu juga dengan anak-anaknya Bapak, kiranya mereka terpanggil Bapak oleh suara-Mu ya Bapak, sehingga mereka mau memperjuangkan pemuritannya hingga akhir Bapak. Itu juga dengan pembentukan penilik ya Bapak oleh pengurus STAN ya Bapak, kiranya mereka mau mendengarkan ya Tuhan, satu sama lain Tuhan, mendengarkan kehendak-Mu ya Tuhan dan melakukannya, dan memutuskan segala sesuatunya Bapak berdasarkan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berduka ya Bapak, untuk
orang tua teman-teman kami ya Bapak, baik STAN ataupun kampus yang lain ya Bapak. Mungkin mereka kehilangan anggota keluarganya ya Bapak di era pandemi ini Bapak, baik karena COVID atau penyakit lainnya Bapak. Kiranya Bapak Engkau memberikan mereka kekuatan ya Bapak, mampukan mereka Bapak menjalani kehidupannya ke depannya ya Bapak. Kami percaya Bapak selalu ada pelangi di habis hujan ya Bapak. Engkau memberikan sukacita yang berlebih-lebih lagi ya Bapak kepada mereka. Kami berdoa juga untuk mahasiswi dan mahasiswa STAN ya Bapak yang akan melaksanakan UAS di tanggal 9 Agustus nanti ya Bapak. Kiranya Engkau menguatkan mereka ya Bapak, untuk teman-teman kami yang mungkin berada di posisi tidak aman ya Bapak. Kiranya Engkau memampukan mereka ya Bapak, biarkanlah mereka bisa mempelajari materi-materi yang diberikan dosen itu dengan baik ya Bapak, sehingga mereka mempunyai mampu menjawab soalnya di UAS nanti ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak untuk kampus STAN ya Bapak. Terima kasih Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Pada sore hari ini kami ingin berdoa Bapak bagi penanganan COVID-19 di Indonesia, biar Engkau Tuhan yang memberikan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami Tuhan dalam menentukan kebijakan apa yang baik untuk Indonesia ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini ya Bapak, biar dalam pandemi ini akan lebih banyak orang yang dimenangkan, akan banyak yang bertemu dengan Engkau, bertemu dengan Yesus, dan juga dalam pandemi ini kami menyadari bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau, kami semakin mencari dan semakin bergantung kepada Engkau ya Bapak. Di samping itu Tuhan, kami berharap jika boleh Tuhan, pandemi ini bisa segera berakhir ya Bapak, karena kami sangat ingin Tuhan untuk bisa kembali ke dalam kehidupan normal, bisa berinteraksi dengan langsung, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang terus berjalan, biar Engkau yang membantu untuk setiap prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan tepat ya Bapak. Juga biar vaksinasi ini Tuhan bisa benar-benar menjadi jalan Tuhan bagi kami untuk menyudahi pandemi ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk kepala negara kami, Jokowi, dan wakilnya Maruf Amin, juga kepada gubernur-gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, dan segala jajaran Bapak, biar Engkau yang memberikan Tuhan hati yang berintegritas dan juga takut akan Engkau di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan ya Bapak. Biar juga Engkau yang memberikan hikmat untuk menentukan apa yang harus setiap jajarannya tentukan Bapak, keputusannya Bapak. Kami mohon kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur Bapak untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di Indonesia. Kami yakin semua ada di dalam rencana-Mu, semua baik Tuhan, rancangan-Mu damai sejahtera bagi Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memimpin kami, biar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam Engkau, dan kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebentar kami akan melanjutkan segala rangkaian acara kami, biar Engkau yang tetap memimpinnya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Sedikit warta Jemaat, nggak sedikit sih, beberapa warta Jemaat untuk kita. Berharap ini bisa teman-teman sebagai info untuk teman-teman gitu ya. Oke, next slide. Pertama, mari kita bersyukur untuk teman-teman kita, juga abang kita yang boleh terlibat mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bersyukur untuk Gerald yang memimpin ibadah kita. Juga ada Saul sebagai pemusik, ada Timothy dan Eva Talia tadi yang memimpin kita dalam doa syafaat. Tadi ada Dinda juga yang sharing kondisi dari PMK PKN STAN. Dan ada Jeremy sebagai slider, juga Bang Febian sebagai pembicara nanti.
Oke, silakan teman-teman say thank you, kasih reaction-nya untuk pelayanan Abang dan teman-teman kita. Next slide. Nah, ini jadwal-jadwal Bible study kita, pembinaan-pembinaan kita, teman-teman. Boleh dicatat minggu depan di hari Senin dan Selasa, Bible study kita berbentuk PA, Yeremia 44 ayat 1 sampai 30. Silakan bergabung di jam yang sama seperti hari ini. Kita akan belajar lebih lagi mengenai apa yang kelanjutannya gitu ya dari kitab Yeremia ini. Selanjutnya 12 Agustus hari Kamisnya, minggu depan hari Kamisnya ada seminar doa, teman-teman. Ya, berdoa itu susah ya, teman-teman. Sementara berdoa adalah nafas hidup orang Kristen kayak gitu. Jadi kalau kita nggak berdoa, ya matilah kita kayak gitu kan. Jadi gimana kita untuk tidak hanya mempraktikkan, tapi kita bisa boleh tahu juga. Mari kita ikut seminar doa ini, gitu ya. Ajak juga teman-teman kampusnya supaya kita bisa sama-sama belajar. Nah, selanjutnya ini Persekutuan 5 Wilayah tanggal 24 Agustus. Dicatat juga waktunya hari Selasa ya teman-teman. Jadi ada 3 yang akan datang upcoming events kita, Bible Study minggu depan, seminar doa, dan P5W. Next slide. Nah, untuk teman-teman yang semester 5, semester 7, atau yang saat ini pra-alumni, silakan bergabung, sangat mengajak untuk boleh bergabung bersama dalam pre-graduate weekend. Jadi ini seperti pengutusan untuk alumni atau pra-alumni gitu. Tanggalnya 28 dan 29 Agustus, Sabtu Minggu. Jadi berharap sih bisa bergabung gitu tanpa mengganggu kegiatan teman-teman. Linknya ada di sana. Boleh di screenshot dulu aja, atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh hubungin kakak abang staff atau teman-teman pengurus PMKJ ya. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman boleh bergabung Jumat ini, Jumat yang akan datang, Virtual Reality Church. Jadi ini seminar gitu teman-teman tentang bagaimana kita boleh belajar lebih lagi dan dalam menyajikan, dalam memahami mengenai ibadah virtual, terusan selama pandemi ini, pasti gimana kita bagaimana untuk mengemasnya biar baik dan jemaat juga boleh menikmati kayak gitu. Boleh diajak juga teman-teman dari gerejanya atau dari PMK-nya. Seperti itu warta untuk kita. Ada lagi. Oh, ya, media sosial PMKJ. Mungkin udah pada tahu banyak ya. Ada Instagramnya teman-teman, terus kalau teman-teman lihat di Instagramnya itu ada link Tri PMKJ. Di sana ada link, di sana bisa akses resource-resource untuk pembinaan-pembinaan. Ada link untuk Bible Study, ada buletin Nehemia tiap minggunya di hari Rabu, ada materi-materi pemuridan online dan rekaman Bible Study yang sebelum-sebelumnya bisa teman-teman akses dan bagikan ke teman-teman lainnya melalui link itu. Nah, ini ada Dudu juga dari Untuk Dengan Ucapan. Ini akan disampaikan, akan terbit di buletin doa Nehemia. Jadi per minggu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menyampaikan pesan atau apapun semangat kayak gitu untuk teman-temannya, bisa diisi di link bit.ly/Dudu PMKJ. Misalkan aku pengen kasih ke Eze kayak gitu. Jadi bisa nih isi di sini kayak gitu. Dari Abed untuk Eze dengan ucapannya apa? Seperti itu, teman-teman. Oke, aku serahkan kembali kepada Gerald. Oke, teman-teman, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk dibentuk oleh Sang Firman itu. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Kulepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama.
anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kepada Bang Febian, aku persilakan. Ya, selamat sore teman-teman. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar dari perikop kita sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus bisa kami nikmati hari demi hari, juga hari ini secara khusus di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan banyak kesakitan, kematian, kesedihan. Kami bisa terus menjalani hari kami, bahkan kami bisa hidup bagi-Mu, dan juga secara khusus Tuhan anugerahkan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir bersekutu bersama secara online, dan juga akan kembali melanjutkan belajar dari firman-Mu yang ada di kitab Yeremia. Kami sungguh memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu, mengubah, membentuk kami supaya seperti yang kami nyanyikan ya Tuhan, hidup kami jadi hidup yang berkenan di mata-Mu.
Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, boleh ditampilkan PPT saya. Ya, sore hari ini kita dari pasal 42 dan pasal 43 ya teman-teman dari kitab Yeremia. Pengurus membuat judul yang dipublikasikan perlawanan yang sia-sia. Saya tambahkan di depannya ya, melawan rencana Tuhan, itu perlawanan yang sia-sia ya, jadi biar lebih jelas gitu ya. Ini perlawanan yang sia-sia ini melawan apa ya? Nah, ini kalau lihat di perikop ini ya melawan rencana Tuhan ya, rencana Tuhan atas hidup tiap-tiap orang Yehuda ataupun mereka sebagai satu umat pilihan Tuhan maupun juga rencana Tuhan atas dunia ya, karena Tuhan berencana mendatangkan Mesias melalui mereka ya. Nah, ini dua pasal cukup panjang dan akan jadi sedikit lebih panjang karena saya mesti menolong teman-teman untuk mengetahui konteksnya ya, atau mengetahui kenapa kok tiba-tiba ada terjadi yang di perikop kita ya. Mungkin sudah dipelajari sebelumnya atau mungkin teman-teman nggak ikut waktu dipelajari sebelumnya, tapi mari kita melihatnya ya. Jadi kita bisa mengerti bagaimana perlawanan ini bisa muncul ya, sehingga nanti kita bisa lihat ya ini jadi perlawanan yang sia-sia. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, kita lihat konteksnya ya dari belum satu-satu ya. Yeremia 42 sampai 43 ini ya, paling tidak saya lihat ada 5 bagian dari pasal-pasal sebelumnya yang perlu kita perhatikan untuk bisa memahami kenapa kok terjadi seperti yang ada di dalam perikop kita ini. Ya, itu paling tidak kita mesti mundur teman-teman dan mulai dari pasal 39 ya, ayat 1 sampai 10 ya. Di situ kalau teman-teman sudah pernah belajar atau kalau belum nanti bisa lihat ya, di situ diceritakan bagaimana Yerusalem telah dikepung ya dan direbut Nebukadnezar raja Babel. Ya, jadi seperti yang Tuhan sudah nubuatkan ya, atau kalau dalam kalimat tema yang saya pakai seperti rencana Tuhan, yaitu bahwa orang Yehuda sudah berdosa kepada Dia, melawan kehendaknya, bahkan coba melawan rencananya ya. Kita sudah lihat di pembahasan kita sebelumnya. Ya, ini rencana Tuhan berikutnya bagi mereka yang harus mereka alami adalah yaitu ditaklukkan oleh Babel ya, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, yang Tuhan menyatakan Nebukadnezar ini hambaku, alatku untuk menggenapkan rencanaku, dan itu terjadi benar-benar seperti kita bisa lihat di pasal 39 ya. Nebukadnezar dengan pasukannya yang besar ya, yang hebat, yang jago perang datang mengepung 2 tahun teman-teman. Ya, teman-teman bisa bayangkan dikepung 2 tahun ya. Mungkin kalau kita ini kayak dikepung oleh COVID gitu ya, kita nggak bebas kemana-mana, kita sudah 1 tahun. Nah, ini mereka dikepung full cuma di dalam kota Yerusalem ya, nggak makanan, minuman dan lain-lain nggak bisa masuk ya, kecuali paling yang dari mata air atau sungai. Ya, mereka udah sengsara, kelaparan ya, dan kemudian akhirnya Nebukadnezar bisa menghancurkan tembok Yerusalem, pasukannya masuk ya, lalu banyak yang dibakar, istana dibakar ya, raja yang terakhir yaitu Raja Sedekia ya, seperti yang ada di gambar di situ, coba melarikan diri ya, tapi ditangkap dia dan anak-anaknya ditangkap oleh pasukan Babel. Anak-anaknya itu disembelih satu persatu di depan dia, lalu terakhir dia di matanya dikeluarkan, dicongkel keluar ya, dan itu persis seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan ya, dan banyak orang Yerusalem yang ditawan, diangkut ke pembuangan di Babel. Nah, ini yang pertama. Oke, lalu yang berikutnya boleh. Setelah direbut itu ya Yerusalem, tapi kita bisa melihat ada satu lagi contoh bagaimana rencana Tuhan itu terwujud, teman-teman. Yaitu apa? Ini yang di pasal 39 juga ayat 11 sampai 14. Nebukadnezar perintahkan agar Nabi Yeremia dilindungi.
Ya, nah ini satu hal yang sangat luar biasa kan, raja kafir, ya, tapi dia melindungi nabi Tuhan. Ya, dia bilang jangan diapa-apain nih orang, mesti dijaga, diprotek secara khusus. Dia kirimkan Nebuzaradan, ya, kepala pas pampresnya, gitu, kepala pasukan pengawal. Nah, dia itu untuk menjaga Nabi Yeremia. Dan kembali kalau kita telusuri pasal-pasal sebelumnya, ini juga rencana Allah digenapi. Ya, lalu berikutnya yang ketiga, ya boleh. Yang ketiga, Yeremia kemudian diajak teman-teman ya ikut ke Babel oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar. Tetapi Yeremia pilih tetap tinggal di Yerusalem. Ya, dia mau tinggal di rumah aja gitu. Bukan karena ada pandemi, tapi memang ya kembali teman-teman, itulah kehendak Tuhan, itulah rencana Tuhan. Dia mesti stay di situ. Sama seperti orang-orang Yehuda lainnya, Tuhan sudah bilang, nanti kamu akan ada yang ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel, nah ikutlah ke sana. Nah, tapi kamu akan ada yang tetap tinggal di sini, ya mesti tinggal di sini. Jangan lari kemana-mana. Ya, nah Nabi Yeremia mengikuti itu. Sekaligus saya lihat sih dia menjadi satu contoh bagaimana taat kepada rencana Tuhan. Nah, ini di 40 ayat 1 sampai 6. Ya, oke, lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita akan lihat teman-teman, setelah ini terjadi adalah ini ada seorang yang namanya Gedalia bin Ahikam, ya, itu diangkat jadi gubernur oleh Raja Babel. Ya, ini kan jadi kayak jajahannya ya, sama kayak di Indonesia, ada gubernur, ada bupati, diangkat oleh dulu penjajah Belanda. Ya, ini juga demikian. Ya, Gedalia diangkat, tapi kemudian Gedalia ini dibunuh oleh orang yang namanya Ismail bin Netania. Ya, dia ini perwira tinggi Raja Yehuda. Jadi perwira tingginya Raja Sedekia. Ya, dia disuruh sama raja lain ya. Ya, dan tampaknya dia juga punya ambisi pribadi, ingin menjadi penguasa, sekaligus juga dia pengen kayaknya ya hidupnya bisa safe, berkecukupan. Dia mau mengambil persediaan makanan dan lain-lainnya yang ada di bawah kuasa dan pengaturan Gedalia. Jadi Gedalia ini sebenarnya diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk ya jaga, pelihara Yerusalem, yang sisa Yerusalem itu sama penduduknya yang masih tinggal supaya bisa hidup terus ya. Dan ini kembali sebenarnya rencana Allah. Dan Gedalia juga sudah menyatakan kepada penduduk yang masih stay di situ atau yang sebelumnya sempat lari ke berbagai tempat tapi balik lagi, ya udah tinggal di sini aja. Lihat ini Nebukadnezar berjanji akan memelihara kita. Ini sebenarnya seperti yang Allah sudah nyatakan. Inilah rencana Allah. Ya, cuma sayangnya terjadi adalah itu. Ismail bin Netanya membunuh dia. Diajak makan-makan dulu. Ya. Jadi hati-hati kalau ada yang ngajak makan, teman-teman. Jangan-jangan habis itu kamu dibunuh. Ya, ini dibunuh. Ya. Lalu kemudian terjadilah, nah ini yang sudah mendekati cerita kita ya. Boleh yang kelima atau yang terakhir ya, konteksnya yang kita perlu lihat ya, ini di pasal 41 ya, ayat 16 sampai 18 ya, ada perwira lainnya ya, Yohanan bin Karea ya, dan para perwira tentara lainnya ya, jadi kayak jenderal-jenderal pasukannya kerajaan Yehuda lah. Jadi mereka sudah kalah tapi bisa menyelamatkan diri atau memang dibiarkan tidak ditawan, itu memimpin rakyat Yehuda lari ke Mesir karena takut amarah dan balasan pasukan Babel atas pembunuhan Gedalia ya tadi itu. Jadi Ismail bunuh Gedalia. Lalu Ismail itu juga sempat kayak menyandra gitu atau memperbudak orang-orang Yehuda yang masih tinggal. Nah, Yohanan bin Karea ini dengan perwira lainnya lalu menyerang Ismail dan membebaskan orang yang ditawan oleh Ismail itu. Ya, nah, tapi setelah itu karena mereka ya seperti umumnya manusia ya, kan ya ini Gedalia, gubernur yang diangkat oleh Nebukadnezar, udah dibunuh. Nanti dikira kita mau memberontak. Dan yang kena batunya ya semua orang Yehuda. Ya udah kita lari aja biar aman, nggak usah lagi mengalami pertempuran, nggak usah lagi mengalami pengepungan, apalagi ada yang terbunuh ya ataupun ditawan. Lebih baik kita lari. Lari kemana? Lari aja ke Mesir. Ya, kenapa ke Mesir? Itu negara superpower. Ya, di situ yang bisa dibilang ya lambang keamanan pada masa itu, juga lambang kemakmuran atau hidup yang terjamin. Jadi mereka langsung berpikir gimana aman, gimana hidup gue terjamin.
lari aja ke Mesir. Ya, nah ini konteksnya. Nah, lalu barulah terjadi teman-teman apa yang ada di perikop kita, perlawanan yang sia-sia, ya, perlawanan terhadap rencana Allah. Boleh slide berikutnya, mari kita lihat. Ya. Iya, ini. Nah, ini di tengah jalan, teman-teman, ya, rombongan Yohanan, ya, jadi yang tadi mereka udah lari menuju Mesir itu tidak tenang hati, ya, sadar belum mencari kehendak Tuhan. Jadi mereka udah lari ke Mesir karena takut dikejar, dibunuh atau ditangkap oleh pasukan Nebukadnezar, dan mereka sudah menuju Mesir, sudah cukup jauh, yaitu sudah sampai ke dekat Bethlehem, ya, di penginapan milik Kinham. Ya, itu ada di pasal 41 ayat 17, ya. Nah, ketika udah lari ke arah Mesir itu, sampai di perumahan Kinham itu, mereka baru ingat, ya, belum doa, belum cari kehendak Allah, belum tanya rencana Allah, ya. Mungkin itu kayak tupai itu, ya, udah makan jagungnya, baru ingat dia lupa berdoa, ya. Kayak kita juga, ya, udah sempat makan, ya, lupa, baru ingat kemudian, ya, hati nurani kita nggak tenang, ingatin belum berdoa, ada yang salah, lalu kemudian baru berdoa. Ya, mungkin juga udah ngincer cewek atau cowok yang, ya, bukan anak Tuhan, ya, udah pendekatan, jangan-jangan bahkan ada yang udah pacaran, baru hati nurani berbicara, belum berdoa, belum cari kehendak Tuhan, lalu baru datang berdoa. Kemungkinannya mereka kayak gitu, teman-teman. Ya, lalu mereka datang kepada Nabi Yeremia, ya, ini yang ada di perikop kita, ya, mulai pasal 42 kita lihat, tapi saya soroti aja yang penting buat kita menangkap pesannya, ya, teman-teman. Itu di ayat 1 sampai 3, ya. Jadi mereka datang ke Nabi Yeremia semuanya, para perwira itu, ya, Yohanan dan perwira lain, lalu semua penduduk Yehuda yang ikut lari ke Mesir itu, mulai dari yang tua sampai yang muda, yang posisi tinggi maupun yang posisi rendah, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya datang. Jadi kayak serius banget gitu, mau berdoa, mau mencari kehendak Tuhan, mau tanya rencana Tuhan bagi kami itu apa gitu, nanti kami ikuti. Kelihatannya seperti demikian. Kita bisa lihat dari kalimat mereka juga menunjukkan demikian, ya, itu di ayat 2. Ya, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Ini maksudnya permohonan ini kepada Yeremia. Maksudnya minta Yeremia tolong kabulkan atau ikuti permintaan kami. Ya, permintaannya apa? Nah, itu yang saya kasih biru itu. Buat teman-teman perhatikan. Berdoalah untuk kami. Jadi minta didoakan, ya. Jadi mereka, ya, ini satu hal yang ironi, ya, teman-teman. Seringkali dulu kita lihat, ya, dalam pembelajaran kita sebelumnya, orang Yehuda nggak mau mengakui Yeremia Nabi Tuhan atau nggak mau dengerin gitu. Nah, sekarang sesudah terbukti, tergenapi rencana Allah menghukum mereka, dan Yeremia dilindungi secara luar biasa, baru mereka mengakui, datang minta didoakan. Ini Nabi Tuhan, lewat dia kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, mereka minta berdoalah untuk kami, untuk seluruh sisa ini, ya, seterusnya. Lalu kayak 3, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan, ya, jadi minta petunjuk Tuhan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan, ya, jalan yang harus kami tempuh. Tapi mereka udah pergi dulu, teman-teman, ke Mesir, ya, dan baru keinget gitu, belum berdoa, belum cari kehendak Tuhan, ya, entah takut, entah mungkin ya karena umat Allah nggak, rasanya kayaknya nggak sah gitu, ya, kayak kita orang Kristen mungkin kalau makan belum berdoa rasanya nggak sah, ya, berdoa dulu gitu. Mungkin sharing juga kalau nggak berdoa rasanya nggak sah, ada juga yang kayak gitu, ya, bukan benar-benar minta pimpinan Tuhan, ya. Lalu apa yang harus kami lakukan, ya, jadi selain mesti pergi kemana dan apa yang mesti dilakukan, mereka minta itu. Ya, lalu kemudian, ya, berikutnya kita lihat responnya Yeremia bagaimana, ya. Boleh klik berikutnya. Ya, Nabi Yeremia bersedia, ya, ini di ayat 4, teman-teman, ya. Perhatikan itu terutama yang saya kasih warna, ya. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Oke, gue doain gitu, ya. Seperti yang kamu minta, ya, dan nanti segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan, ya. Jadi oke, gue doain, nanti apa yang Tuhan sampaikan sebagai jawabannya, gue sampaikan juga semuanya. Nah, ini memang Yeremia perlu sampaikan secara khusus, karena seperti tadi yang saya bilang itu, teman-teman, sebelumnya mereka itu udah selalu ngebandel. Ya, Yeremia bilang ini firman Tuhan, mereka nggak mau
terima, kadang bilang berbohong ya dan lain-lain. Nah sekarang Yeremia bilang, oke, kalau kamu mau minta petunjuk, ya aku mintakan, nanti aku sampaikan semuanya. Ya dengan maksud tentunya apa? Ya didengarin semuanya, ditaati. Ya, dan mereka tampaknya menangkap. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, rombongan Yohanan kita lihat luar biasa kelihatannya responnya, sangat rohani banget gitu, kudus banget. Bersumpah untuk taati jawaban doa dari Tuhan. Ya, ini di ayat 5-6 pasal 42. Ya, perhatikan itu yang saya kasih warna merah, teman-teman. Mereka bilang, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Kan menjadi saksi, itu kan kayak orang lagi bersumpah di dalam persidangan. Ada yang menyaksikan mereka bersumpah. Ya, nah, sumpahnya apa? Ya, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang suruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Ya, lalu yang 6, perhatikan nih, kelihatan rohani banget, gitu, kudus banget ya. Maupun baik ataupun buruk, kami akan dengarkan suara Tuhan Allah kita. Ya. Jadi kami akan taati, entah itu baik, entah itu buruk di pandangan kami, ya, atau dampaknya baik atau buruk kepada kami kelihatannya, atau yang kami bisa duga, ya, ya kami akan terima. Ya, ini kayak kita banget juga teman-teman ya. Kadang kita ya datang kepada Tuhan demikian ya, Tuhan apapun yang Kau nyatakan, apapun petunjukmu aku akan taat. Ya, berapapun harganya aku akan bayar. Ya. Nah, ini mereka juga demikian. Ya. Oke, nah, lalu Yeremia berdoa dan ada waktu ya waktu tunggu ya teman-teman, waiting time 10 hari. Jadi setelah mereka sampaikan ini 10 hari kemudian baru Tuhan menyampaikan jawaban doa kepada mereka melalui Yeremia. Ya, jadi tampaknya diuji juga ya mereka untuk menunggu 10 hari. Ya, nggak langsung dijawab on time. Boleh slide berikutnya? Ya, kita bisa lihat jawaban doa disampaikan teman-teman di ayat 10 sampai ayat 12 ya. Dan kalau saya perhatikan ini Tuhan menggunakan kalimat alternatif ya. Teman-teman bisa lihat di ayat 10 ya, awalnya itu ada kata jika. Ya, jadi ada 2 alternatif nih buat kalian. Tapi jelas sebenarnya kalau kita perhatikan ya, apalagi kalau perhatikan dalam teks aslinya ya, teks Ibraninya itu sebenarnya satu perintah diberikan kepada mereka ya. Nah, tapi saya tetap pakai ikutin bentuknya aja. Itu alternatif pertama, yaitu tetap di Yehuda ya. Itu dia 10 sampai 12 ya. Ini tuh saya cantumkan ya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini ya, stay at home kayak kita yang lagi pandemi, jangan kemana-mana, jangan mudik, jangan jalan-jalan ya. Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu ya, dan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu ya. Kalau teman-teman ingat ya, tentunya ini sejak awal ya sudah disampaikan ya. Tentunya kalau teman-teman ikut ya, maksud saya dari awal, dibilang Yeremia itu akan mencabut dan meruntuhkan ya orang-orang Yehuda dalam segala kesombongan keberdosaan mereka. Nah, tapi di sini Tuhan menyampaikan satu hal yang lain. Dia bilang, aku punya rencana yang baik, rencana atau rancangan damai sejahtera. Nah itu yang kita sudah pelajari juga ya, disampaikan gitu. Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, rancanganku itu bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Nah ini dia bilang untuk kamu yang mau stay, ikuti perintahku, stay di Yerusalem, itu akan mengalami damai sejahtera. Itu bukannya diruntuhkan, bukannya dicabut, tapi dibangun dan dibuat tumbuh bahkan. Ya, maksudnya apa ya? Mereka bisa tumbuh sebagai umat Tuhan dan kemudian menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, lalu ayat 11 ini lebih luar biasa lagi teman-teman. Tuhan sampaikan, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Kan mereka tadi lari ke Mesir karena takut kepada Babel, datang lagi hukum mereka ya karena Ismail sudah bunuh Gedalia itu. Nggak usah takut. Nah ini Tuhan bilang nggak usah takut. Kenapa? Jangan takut kepadanya, diulangi lagi tuh. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Yang pertama Tuhan bilang nggak usah takut karena aku menyertai. Nah, lalu yang kedua, ya Tuhan bilang aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu. Jadi Tuhan bilang aku akan menggerakkan hati Nebukadnezar biar dia kasihan sama kamu. Dia nggak akan numpas kamu, walaupun ya si Gedalia udah dibunuh.
Dan ini sebenarnya menyatakan apa, teman-teman? Yang sudah banyak dinyatakan sebelumnya, bahwa Nebukadnezar itu hambanya Tuhan, Allah Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ya memang Nebukadnezar punya kehendak juga, ya dia memang menyerang banyak bangsa mendudukinya, tapi Tuhan bilang ya ini aku pakai dia, aku kendalikan dia untuk menggenapi rencanaku. Dan juga ya ini kalau kamu mau tinggal, aku akan buat dia mengasihani kamu. Dan sebenarnya sudah terlihat kan teman-teman yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman ya, konteks tadi, ingat Yeremia dilindungi, diproteksi secara khusus oleh Nebukadnezar, bahkan sempat juga diajak untuk ayo kalau mau ikut ke Babel sebagai tamu istimewa, bukan sebagai tawanan. Nah ini Tuhan bilang, aku ini tuannya si Nebukadnezar, dia hambaku. Jadi kamu nggak usah takut, itu janji yang kedua, bahwa mereka akan aman. Pertama, Tuhan melindungi. Dua, si Nebukadnezar itu adalah hamba-Ku, kata Tuhan, aku yang mengendalikan. Ya, ini satu hal yang perlu kita pegang dan ingat selalu ya teman-teman dalam menghadapi berbagai macam tantangan di kehidupan kita, termasuk saya pikir ya sekarang juga di menghadapi pandemi dengan segala dampaknya ya, Tuhan melindungi kita secara pribadi, lalu kemudian ya segala sesuatu itu ada di bawah kendalinya, dia orkestrasi yang seperti dikatakan Roma 8, 28, 29 itu, dia atur semuanya untuk mendatangkan tetap kebaikan ya bagi orang yang mengasihi dia, tergenapi rencana di dalam Kristus Yesus. Menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Kristus menjadi kepala di atas segala sesuatu. Dan ini yang luar biasa ya. Nah, ini yang disampaikan alternatif pertama, tetap Yehuda ya akan terlindungi bahkan terus tumbuh ya. Nah, ini alternatif pertama. Lalu yang kedua, boleh jawaban doanya. Ya, alternatif kedua ya pergi ke Mesir. Ya, ini kembali kelihatannya sebagai sebuah alternatif, maksudnya seperti kelihatannya boleh milih, tapi sebenarnya juga perintah untuk nggak ke sana ya. Perhatikan itu di ayat 13-17 ya. Tapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, kami tidak mau tinggal di negeri ini. Ini pernyataan mereka ya. Tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Ya, jika kamu tetap berkeras hati, ya jadi sebenarnya mereka udah mulai kayak disentil teman-teman. Nah, ini sebenarnya hati lu kan kayak gini. Ini keinginan lu dari awal lu udah pergi ke sana. Emang lu sekarang datang ke sini. Ya, nah ini kayak disentil gitu. Ya, lalu Tuhan lebih lanjut, ya kalau kamu tetap mau ke Mesir, ya alami akibatnya. Maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu. Kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar kamu sampai kamu mati di sana. Jadi apa yang mereka takuti justru itu akan menimpa mereka. Kalau mereka pergi melawan kehendak Tuhan, ya pergi ke Mesir ya nggak menikmati yang tadi alternatif pertama, dilindungi Tuhan, bahkan ya Tuhan pakai Nebukadnezar untuk melindungi mereka secara khusus. Ya, lalu kemudian ayat 17 ini sepertinya pengulangan teman-teman, tapi ini satu penekanan sisi lain yang sangat penting juga kita tangkap ya. 17 bilang semua orang, jadi semuanya akan mati ya, yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati, tapi perhatikan dibilang karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Ya, pedang, kelaparan, penyakit sampar, kalau teman-teman perhatikan ini formula kutuk yang ada di dalam Taurat. Ya, di situ Tuhan bilang kalau kamu taat, kamu akan ada berkat. Ya, lalu ada kutuk, ada hukuman. Nah, kutuknya formulanya ini teman-teman, pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Ya, formula singkatnya. Ya, jadi ini sebenarnya mengingatkan mereka apa? Ini perjanjian dengan Tuhan yang sudah diikat sejak nenek moyang mereka dulu. Mereka mulai dari nenek moyang mereka sampai ke mereka menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan. Tuhan adalah Allah mereka. Ya, dan Tuhan tidak pernah membuang mereka sampai sekarang meskipun mereka sudah menyakiti hatinya. Dan untuk itu seharusnya mereka taat, mempertuhankan Dia, menyerahkan hidup mereka kepada rencananya, kepada kehendaknya. Tapi mereka justru mau melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya akan mengalami itu. Ya, pedang, kelaparan, penyakit sampar. Perjanjian dilanggar. Ya, nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, itu alternatif keduanya. Ya, nah lalu satu lagi dari doanya, nah ini yang luar biasa dan kalau kita lihat ini juga seringkali terjadi sama kita ya dalam kita berdoa. Boleh slide berikutnya.
Iya, ada bonus jawaban doanya teman-teman ya, saya lihat itu kemunafikan ditelanjangi. Ya, jadi kan kayak tadi mereka udah pergi ke Mesir, bahkan udah jauh, ya udah sampai dekat Bethlehem, ya itu udah makin dekat ke Mesir tuh, ya. Kemudian baru datang berdoa, dan sebenarnya seperti yang tadi udah Tuhan singgung, mereka sebenarnya tetap mau ke Mesir, ya hanya minta kayak Tuhan ACC proposal mereka, ya. Nah, lalu lebih lanjut Tuhan sampaikan lewat Yeremia ya 18-22, tapi ya saya lihat yang penting 20-21 ini ya. Saya ambil dari NET ini ya supaya lebih jelas ya. You are making a fatal mistake ya, Tuhan bilang kamu membuat kesalahan fatal. Kesalahan fatal maksudnya apa? Yaitu kesalahan mereka akan bisa mati. Ya. Kenapa mereka bisa mati? Yaitu perhatikan lebih lanjut. For you send me to the Lord your God and ask me, pray to the Lord our God for us. Ya, jadi mereka bisa mengalami fatal atau bisa mati oleh pedang, penyakit, ya, dan lain-lainnya tadi yang disebutkan karena mereka minta didoakan ya oleh Yeremia. Ya. Tapi seperti yang di 21 ya, this day I have told you what he said, but you do not want to obey the Lord by doing what he sent me to tell you. Ya, jadi kamu memang udah nggak mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dan datang dengan sikap hati, ya kalau kehendak Tuhan lain dari Mesir, gue nggak mau. Nah itu kesalahan yang fatal. Ya, nah ini dari kemunafikan mereka ditelanjangi. Ya, mereka minta didoakan atau mereka bisa dibilang ya berdoa. Tapi ini doa yang menimbulkan kefatalan ya. Tadi Abed bilang kalau nggak berdoa bisa mati karena doa nafas kehidupan ya. Di sini kita lihat teman-teman, berdoa juga bisa menimbulkan kematian. Kenapa? Kalau berdoa dengan niat kehendakku yang jadi bukan kehendakmu ya, atau mau melawan kehendak Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan kehendak gue nggak mau. Itu bisa fatal akibatnya. Ya, bisa sampai ke situ teman-teman. Ya, nah, kemunafikannya ditelanjangi. Oke, lalu berikutnya. Ya, kalau kita maju ke pasal berikutnya dari perikop kita ini, ya pasal 43 ayat lihat ayat 1 sampai 7 teman-teman, kemunafikan mereka terbukti ya. Baru saja Yeremia ngomong gitu ya. Mungkin dropletnya itu belum sempat mendarat gitu ya, ke mana masih di udara droplet Yeremia. Kalau ada droplet misalnya, mereka udah langsung ngomong, engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau. Langsung balik lagi ke awal teman-teman. Tadi ya saya coba tunjukkan kepada teman-teman, udah datang dengan penuh hormat, tolong dong didoain, engkau Nabi Tuhan, kami percaya, kami akan dengarkan, akan taati. Nah sekarang udah kebalikannya. Kenapa ya? Ini bukti yang tadi di hati mereka itu udah ditanamkan ya bahwa harga mati itu ke Mesir. Ya, mereka bilang engkau bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata jangan pergi ke Mesir. Ya, tapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami. Ya, jadi bilang bukan Tuhan, ini pengaruhnya Baruk. Ya, masih ingat Baruk siapa? Baruk itu juru tulisnya Nabi Yeremia. Ya, kalau dia Tuhan suruh menuliskan apa yang Tuhan firmankan, ya pakainya Baruk yang tulisin di lembaran perkamen. Ya, Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud menyerahkan kami ke dalam tangan orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Ya, jadi sebenarnya ini kayak tipu-tipu, ya konspirasi, mau mencelakakan kita. Ya, nah ini mereka menolak dan terbukti kemunafikan akhirnya keluar. Ya. Ya, kalau saya lihat kadang, ya bukan kadang, bahkan sering teman-teman ini kan terjadi pada kita ya. Kalau di dalam hati kita sebenarnya pengen, gue mau sama si A, harus si A, atau gue mau ke jurusan ini, gue nanti mau kerja di sini, atau gue mau dapat ini, mau pelayanan di sini, nggak mau pelayanan di situ, atau mau pelayanan cuma 1 tahun ya. Tapi kita datang ke hadapan Tuhan ya, bertanya, bahkan mungkin minta tolong dong doain ya biar kehendak Tuhan nyata, tapi di hati kita udah tertancap benar-benar, pokoknya gue mau melayani cuma 1 tahun, gue maunya sama si A, gue maunya kuliah di sini, mau lulus sekian tahun, mau kerja di sini dan lain-lain, mau nikmati ini itu ya, nggak mau yang selain itu, ya nanti akan ditelanjangi oleh Tuhan dan terbukti.
Ya, di satu sisi sih ada baiknya teman-teman sebenarnya. Ya, dan saya melihat yaitu salah satu kegunaan dari doa. Ya, doa itu kan bukan sarana kita nyampein ke Tuhan, lalu Tuhan tinggal ngabulin gitu ya, kayak dia itu jin botol gitu ya, jini ya, yang kepercayaan orang-orang Arab tinggal minta lalu dikabulkan. Enggak, tapi sebenarnya kehendak kita itu dibentuk, disesuaikan menjadi seperti kehendak Tuhan. Dan ini sebenarnya mereka mengalami itu, dan ini sebenarnya satu anugerah dibongkar, ditelanjangi, sehingga mereka akhirnya nanti ya harusnya sih bisa sadar, harusnya tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cuma sayangnya mereka tetap memilih kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Ya, dengan pakai ya ini seperti yang dinyatakan, tidak diutus Tuhan tapi konspirasi. Ya, lalu boleh berikutnya. Ya, kita maju lebih jauh lagi juga terbukti ya, nanti dinyatakan akhirnya mereka benar-benar ke Mesir ya. Dan perhatikan narator menekankan ini teman-teman, betapa memang terbukti kemunafikan mereka. Di ayat 4 itu ya, demikianlah Yohanan bin Karia dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Perhatikan dia bilang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Datang kayaknya pengen dengar suara Tuhan tapi nggak mau. Ya, lalu 5 mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, jadi semuanya yang tadi udah sama-sama pergi ke Mesir ya sampai ke dekat Bethlehem itu datang untuk berdoa, sekarang kumpulkan untuk berangkat lagi ke Mesir. Dan bahkan Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria juga ditawan, dibawa ke sana dengan paksa. Ya, lalu 7 menutup dengan menekankan kembali ya kemunafikan mereka. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Ya, bukan karena Tuhan bilang boleh, silakan alternatifnya ke sana aman kok, sana terjamin kok, enggak. Tapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanes. Ya, oke, lalu berikutnya. Ya, kemunafikannya sudah terbukti. Ya, dan kita lihat juga ada satu bukti lain, yaitu perlawanan terhadap rencana Tuhan adalah sia-sia. Ya, mereka bisa sampai ke Mesir. Ya, kita kan juga bisa begitu ya, mungkin pengalaman kita sendiri juga dalam kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sampaikan Tuhan maunya ini, lalu kita melawan. Ada juga yang kita bisa capai, ada juga yang kita bisa nikmati. Ya, bahkan ya mungkin kita dengan bangga kayaknya tahu gue yang menang gitu. Ya. Atau ya Tuhan akhirnya meng-ACC proposal gue, ngikutin apa kehendak hati gue, tapi enggak, nanti akan terbukti bahwa rencana Tuhan lah yang menang ya. Ini kita bisa lihat di 43 ayat 8 sampai 11 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Yeremia di Tahpanes, jadi Yeremia sudah dibawa karena memang dengan paksa ya, dia nggak berdaya ya, lemah, dia cuma kawannya Baruk ya, dan memang ini juga rencana Tuhan untuk menyatakan ini bahwa sia-sia mereka melawan dia, melawan rencananya ya. Lalu Yeremia menyampaikan firman, tapi menyampaikan firmannya ini dengan kayak apa pertunjukan gitu ya, ada yang dia lakukan gitu ya. Ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanes ya. Jadi suruh ambil batu besar, masukkan ke ini, pembacanya bisa kayak lantai yang ditutupi atau dilapisi tanah liat, atau dimasukkan ke bejana dari tanah liat batu besarnya itu lalu ditanam. Ya, tapi ditanamnya itu di pintu masuk, dekat pintu masuk istana Firaun. Ya, nah itu tanda apa? Tanda bahwa ya Tuhan akan menggenapi rencananya, atau rencana Tuhan akan terwujud. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Perhatikan, ditekankan lagi sama Tuhan. Nebukadnezar itu hambaku, sekarang hambaku. Aku suruh juga pergi ke Mesir, menyerang, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kau suruh sembunyikan ini, dan membentangkan perbandani kebesarannya di atasnya. Jadi Nebukadnezar datang, kalahkan Raja Mesir, dan dirikan tahta di tempat Raja Mesir bertahta. Ya. Lalu 11 bilang, apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ketawanan, yang ke pedang. Maksudnya akan ada yang mati, yang akan jadi tawanan. Ya. Nah ini yang dinyatakan. Oke, boleh slide berikutnya. Kita akan lihat lebih jauh bahwa memang terbukti perlawanan
terhadap rencana Tuhan adalah sia-sia. Di dalam kitab Yeremia tidak dicatat ya peristiwa bahwa itu tergenapi, tapi teman-teman bisa pelajari dokumen-dokumen sejarah ya, bahkan banyak sekali bukti sejarah bahwa Nebukadnezar berhasil menduduki Mesir. Ya, di sekitar tahun 587 sebelum Masehi sampai ada yang bilang juga 605 itu daerah Mesir masuk Tahpanhes itu diduduki, ya, utamanya sekitar Tahpanhes maksud saya itu diduduki oleh Nebukadnezar. Ya, dan bahkan kemarin saya sempat temukan juga ada yang bilang ada penemuan batu-batu besar yang kemungkinan itu adalah batu-batu besar yang Tuhan suruh Yeremia tanamkan dekat tahtanya Firaun, di mana kemudian Nebukadnezar datang dan mendirikan tahtanya. Ya, nah, jadi firman yang tercatat menyatakan bahwa yaitu perlawanan terhadap rencana Tuhan adalah sia-sia. Maksudnya apa ya? Mereka ke Mesir melawan kehendak Tuhan, cari aman, cari makmur, ya, tapi justru mereka mati di sana. Ya, Nebukadnezar hamba Tuhan yang menang. Ya, oke. Itu lagi yang perlu kita lihat teman-teman di bagian akhir dari perikop kita ayat 12 ya, ini apa yang terjadi ketika Nebukadnezar menaklukkan Mesir. Ya, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir, membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Ini yang merah teman-teman perhatikan ya. Lalu 13, ia akan memecahkan tugu-tugu berhala, menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Nah, teman-teman, ini satu hal yang unik, ya, dinubuatkan dan nanti itu benar-benar terjadi ya. Ada beberapa catatan sejarah yang saya baca. Nebukadnezar datang, dia utamanya menghancurkan berhala-berhalanya Mesir. Ya, kemarin saya berpikir kenapa ya kok ini yang diangkat gitu, bukan misalnya dibilang istana Firaun dihancurkan, harta benda direbut, ya piramid atau apa dihancurkan, enggak, tapi kok kuil-kuilnya, berhala-berhalanya dihancurkan. Ya, nah saya melihatnya itu yang digambar yang saya tampilkan. Why you shouldn't go to Egypt? Stop. Jadi kenapa Tuhan melarang Yohanan dan lain-lainnya itu pergi ke Mesir? Karena ini berarti mereka balik lagi teman-teman ke awal rencana Tuhan terhadap mereka, yaitu dulu nenek moyang mereka itu kan tinggal di Mesir, jadi budak orang Mesir, dan bahkan sudah memuja dewa-dewi Mesir juga. Ya. Nah kini mereka mau balik lagi ke sana, mengharapkan kesejahteraan, keamanan, itu bukan hanya berharap pada kekuatan Firaun Mesir, pasukannya, atau ekonominya, tapi sebenarnya kepada dewa-dewi yang dipercaya ada di balik kehebatan, keamanan, kemakmuran Mesir itu. Makanya ini ditampilkan, disikat habis berhalanya. Ya, jadi mereka mau balik lagi ke kehidupan diperbudak, ya, bahkan dikuasai oleh berhala-berhala Mesir. Ke titik nol bisa dibilang demikian. Dan itu kayak mau memporak-porandakan rencana besar Allah atas Israel dan juga atas dunia. Makanya dilarang ke sana. Ya. Nah, ini teman-teman, yang saya ajak teman-teman untuk pahami dari ceritanya. Saya bisa menangkap apa yang sudah dipahami, dan habis ini ya langsung kita tarik beberapa aplikasi. Ya. Saya tarik 3 teman-teman ya, untuk kita coba ambil, terapkan ya, berharap nanti kalau ada waktu mungkin bisa secara pribadi atau kelompok ya, sekarang atau nanti memikirkannya kemudian menerapkannya. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, yang pertama ini teman-teman, saya ambil dari satu buku renungan ya 1 tahun yang saya gunakan. Ya, aplikasinya itu saya pakai kata-kata yang digunakan penulisnya ya. Jangan jadi koin kolektor Kristen. Jadi orang Kristen pengumpul koin. Ya, maksudnya apa? Ini dia bicara tentang ini orang Kristen di Amerika, ada yang suka jadi kolektor koin. Koin, tahu ya, koin itu kayak di gambar itu, mata uang koin, kayak di Indonesia nggak laku ya, nggak terlalu dihargai. Kalau di luar negeri itu dihargai teman-teman, di koleksi. Ya, dan dia melihat saat ini ya, sejak berapa lama sih sampai saat ini juga, kolektor koin ini menggunakan layanan seperti yang tertulis itu, on approval service, yaitu perusahaannya Little Towns itu. On approval service, jadi layanan berdasarkan persetujuan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka mau beli koin, mereka bisa pakai jasa layanan on approval service dari perusahaan-perusahaan seperti Little Town ini.
Ya, jadi mereka misalnya sudah punya niat nih, oh gue mau koin seri ini dengan harga sekian. Ya, nanti mereka hubungi ke ini. Tapi itu nggak langsung mereka beli dan dapat koin itu dan langsung bayar. Harganya seperti budget mereka atau kemampuan mereka, nggak begitu. Gimana? Nah, di gambar berikutnya. Boleh set berikutnya. Ya, ini prosesnya seperti demikian, teman-teman. Jadi mereka memilih satu atau dua atau beberapa lah bisa juga. Jadi begitu banyak koleksi. Jadi satu koleksi itu bisa beberapa koin, bisa belasan, bisa puluhan koin ya dari koleksi itu. Mereka pilih ya, bisa secara online. Ya, nanti dikirim tuh koleksinya atau beberapa koleksi. Ya, lalu nanti seperti yang di tengah itu yang nomor 2, gambar nomor 2, itu bisa sampai 15 hari itu mereka miliki itu, mereka lihat-lihat, mereka pilih-pilih, mungkin mereka bisa foto-foto juga seakan-akan itu milik mereka, posting di IG mereka dan lain-lain. Nah, lalu nanti mereka pilih apa yang mereka mau beli sesuai dengan budget mereka. Misalnya mereka nggak mampu ya balikin, atau mereka nggak suka ya tinggal kirim lagi. Bahkan kalau mereka nggak mau, itu semuanya boleh dibalikin lagi gitu, tanpa ada kena cas. Ya, tapi tentunya ini mesti member dulu, udah terbukti mereka demikian. Nah, jadi penulis itu bilang ya kita jangan jadi koin kolektor Kristen. Jadi maksudnya apa? Ya tanya kehendak Tuhan gitu. Ya dalam hal ini ya kayak ini kolektor koin ini. Ya, minta sekumpulan koin, ambil, ya mungkin coba-coba dulu, pamerkan, banggakan, tapi kemudian nanti balikin gitu karena nggak suka, nggak mau bayar harganya yang terlalu mahal. Dan ini kan yang dilakukan oleh Yohanan bin Karia dan orang-orang Israel itu. Mereka datang, ya dengan sebenarnya sudah ada pengennya koin apa, budgetnya sekian, itu Mesir, ya. Tapi minta kehendak Tuhan, lalu mereka lihat, lalu mereka pilih. Oh, aku maunya tetap ke Mesir. Ya, nah ini teman-teman, saya pikir kita juga sering demikian kan. Kita sudah punya kehendak terlebih dahulu, atau kehendak dari orang tua, ya, atau kadang-kadang kondisi-kondisi sekitar, ya mungkin kayak pandemi ini sudah memaksa atau menimbulkan kesulitan-kesulitan, kita udah punya kehendak, oh mesti begini, supaya begini, atau lu mesti begini, kata orang tua kita, atau mungkin kata teman kita, atau mungkin sahabat dekat kita, atau ya pacar, atau mungkin ya suami atau istri kalau yang sudah berkeluarga. Tapi datang ke Tuhan juga sih nanya, ya Tuhan ngasihnya apa, bahkan bisa bergumul lama, nanti pilih-pilih ya, dan ujung-ujungnya bisa nggak mau Tuhan, aku maunya tetap yang ini, tolong setujui. Ya, jadi jangan jadi koin kolektor Kristen. Nah, bagaimana supaya jangan jadi koin kolektor Kristen? Nah, kita perlu dua hal. Ya, kalau kita lihat dari apa yang cerita yang ada dan apa yang disampaikan secara langsung maupun nggak langsung. Ya, oke, berikutnya boleh tampilkan. Nah, ini poin aplikasi. Oh, ya, saya lupain. Ada satu ini ya. Nah, kita telah dikaruniakan teladan agung, teman-teman, yaitu Yesus Kristus ya. Bergumul di Taman Getsemani, dia bilang, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadi. Ya, jadi kita jauh lebih beruntung daripada Yohanan bin Karia dan rombongannya itu. Kita sudah punya Yesus Kristus sebagai teladan, dan dia juga terus membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dia. Ya, jadi harusnya kita seperti Kristus, benar-benar datang tanya kehendak Tuhan. Ya Kristus juga ada alternatif kan, kalau boleh cawan ini lalu, tapi tetap kehendakmu yang jadi. Dia bilang demikian. Mari kita seperti itu. Oke, lalu yang kedua. Ya, yang kedua adalah ini ya, beri kesempatan kepada Tuhan, buktikan rencananya, hatinya dan kuasanya. Teman-teman, kalau dipikirkan Yohanan bin Karia dan orang-orang Yehuda yang mau ke Mesir itu memang menghadapi situasi yang sulit. Diserang sama Nebukadnezar yang sangat hebat pasukannya, sangat ganas, kotanya dibakar, sebelumnya dikepung 2 tahun. Ya, kondisinya sulit. Ya, jadi ya bisa dipahami sulit juga bagi mereka sebenarnya. Dari satu sisi paling nggak menurut saya ya, untuk benar-benar bisa percaya atau bisa melihat, meyakini rencana Tuhan itu yang terbaik. Hati Tuhan itu kepada mereka, mengasihi mereka. Ya, dan kuasanya itu tidak terbatas, dia kendalikan segala sesuatu, termasuk kendalikan Nebukadnezar. Ya. Nah, tapi ya kalau kita perhatikan kalimat yang disampaikan Tuhan lewat jawaban doa itu kan sebenarnya dia bilang demikian kan, makanya dia pakai kalimat alternatif, jika aku akan
membuatmu tumbuh. Aku akan melindungi kamu. Aku akan membuat Nebukadnezar mengasihani kamu. Nah, sekarang ayo percaya kepada rencanaku, percaya kepada hatiku, percaya bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Percaya bahwa aku memang berkuasa kendalikan Nebukadnezar. Ya, nah ini yang saya kutip kembali yang tadi 42 ayat 11 ya. Jangan takut pada Raja Babel, Bapakku menyertai kamu, aku akan membuat kamu mendapatkan belas kasihan. Ini menekankan itu. Dan saya pikir juga teman-teman demikian ya. Nah, teman-teman ya bisa dibilang generasi pandemi, kuliah, melayani, ya menjalani kehidupan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan mungkin nanti kalian juga lulus, masuk, tetap mengalami pandemi dan dampak-dampaknya, akan sulit mungkin untuk bisa benar-benar percaya rencana Allah itu yang terbaik, kan hati yang penuh kasih terhadap kita, termasuk terhadap semua rencananya, yang tampaknya kayaknya menyusahkan, menyakitkan, menyedihkan, bahkan mungkin membawa kematian, ya. Hatinya tetap baik, tujuannya baik, dan dia berkuasa, termasuk atas pandemi segala dampaknya dalam hidupmu. Tapi ya belajar saja teman-teman. Ya, ini Tuhan nyatakan, ayo beri aku kesempatan. Jadi maksud saya belajar beri Tuhan kesempatan, buktikan rencananya, buktikan hatinya, buktikan kuasanya. Ya, saya bisa sharing banyak hal. Ya, waktu itu saya pernah sampaikan juga di waktu eksposisi pasal-pasal sebelumnya ya. Saya juga mengalami sesuatu yang kesulitan yang mendunia, yaitu krisis moneter. Ya, itu saya harus lulus lebih lama. Biaya-biaya penelitian itu meningkat, ya. Kalau lulus juga nggak jelas, belum tentu jelas masa depan, ya. Tapi ya belajar, beri kesempatan kepada Tuhan untuk buktikan bahwa rencananya, hatinya, dan kuasanya itulah yang terbaik, itulah penuh kasih, rancangan damai sejahtera, dan dia berkuasa mengatur semuanya. Dan ya terbukti, saya bisa tetap melalui tugas akhir, dapat nilai yang terbaik, hasil penelitian saya digunakan oleh Departemen Kesehatan. Ya, walaupun orang tua saya sudah sangat kesulitan, gitu ya, kami makannya itu tiap hari cuma nasi sama gorengan sama kecap misalnya. Ya, cuma gorengan 2 butir, saya masih ingat, sarapan cuma sama roti yang harganya 500. Tapi kami tetap bisa survive, saya lulus. Dan kemudian ya menemukan panggilan. Menemukan panggilan itu lah saya benar-benar diuji sama Tuhan. Dan ya saya lihat Tuhan juga berkata kepada saya waktu itu, ya kasih kesempatan bagiku untuk buktikan rencanaku, hatiku, dan kuasaku. Ketika dia bilang, oh enggak jadi ahli farmasi, tapi jadi hamba Tuhan penuh waktu. Lalu kemudian dibukain lagi penuh waktu di Perkantas Jakarta, Persekutuan Kantong Terbatas. Ya, saya kasih kesempatan aja kepada Tuhan, singkatnya demikian teman-teman. Ya, dan saya mengalami itu yang terbaik buat saya, buat keluarga saya, ya, buat ya orang-orang yang saya layani. Ya, dan kemudian ya semuanya baik. Ya, yang saya alami saya terima. Ya. Nah, teman-teman juga diminta demikian. Ya, percaya rencananya, hatinya, dan kuasanya dalam kamu mengerjakan studi, pelayanan, dan lain-lainnya sekarang di tengah kondisi pandemi yang sulit. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk buktikan itu. Ya, lalu yang terakhir, ya, ini hal yang paling utama, paling dasar kita butuhkan. Ya. Alihkan pandanganmu dari Mesir kepada Yesus Kristus. Kalau teman-teman baca-baca ya tentang Mesir yang ada di Alkitab, itu para teolog memandang punya nilai teologi. Mesir itu, ajaran teologi maksud saya ya, Mesir itu adalah lambang keamanan, kemakmuran, ya, kenyamanan duniawi. Makanya orang Israel digambarkan itu udah keenakan dia di Mesir. Ya, sempat nggak mau kan dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Setelah dipimpin keluar dari Mesir menuju Kanaan, lihat ada raksasa menguasai Kanaan, pengen balik ke Mesir. Ya, dan ada banyak catatan, ya, dan terakhir kita menemukan ya ini di Yeremia, mereka mau lari ke Mesir. Yang tadi saya bukakan, di baliknya adalah kuasa-kuasa berhala. Ya, mau menikmati keamanan, kemakmuran, dan lain-lainnya di Mesir, ya berikan dirimu untuk menyembah atau beribadah kepada berhala itu.
Nah, kita diminta atau diajar teman-teman, atau diingatkan kembali lah bahwa ya perlu alihkan pandangan dari Mesir dan alihkan kepada Yesus. Ya, nah ini saya pikir ya isi lagu itu liriknya saya tampilkan ya, Turn Your Eyes Upon Jesus itu tepat sekali menyampaikan apa yang kita perlukan ini ya. Oh soul, are you weary and troubled? Jadi mungkin ya hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu ya berbeban berat, ya mengalami banyak kesusahan, nggak tahu mana yang harus kita tempuh, ikut rencana Tuhan atau ikut yang lain atau ikut kehendak hati, ya. Dan kita cuma kayaknya ngelihat semuanya tuh gelap, ada cahaya kalau kita mau melihat kepada Juru Selamat kita, dan ada kehidupan yang limpah dan bebas atau merdeka di dalam Dia. Ya, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Pandang terus, pantengin terus Yesus. Ya, maka hal-hal dunia itu akan grow strangely dim, ya, akan padam daya tariknya. Ya, di bawah cahaya kemuliaan dan anugerah Kristus. Nah, mari berdoa, berjuang untuk secara pribadi makin dekat dengan Kristus, makin terpikat dengan Dia. Demikian juga lewat kelompok kecil, KTB, atau kelompok besar, ya itu kita juga ditolong untuk terus fokus kepada Kristus. Demikian juga dalam apa yang kita jalani, ya coba melihat kepada Kristus, ya supaya Mesir-Mesir yang ada, yang coba menarik kita sekarang dan nanti, teman-teman, itu jadi padam gitu, daya tariknya. Kelihatannya bahkan jelek, nggak menarik, menjijikan. Yang menarik, yang mulia, penuh dengan kasih karunia, hanya Kristus. Ya, dan inilah panggilan kita, teman-teman. Sebagai murid, dan tugas kita untuk memuridkan sebenarnya menolong orang ya untuk bisa berpaling dari Mesir-Mesir yang ada di dunia ini, dan hanya menatap kepada Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus. Termasuk ketika ya ada situasi yang sangat sulit, bingung mau pilih yang mana, cari aman, tercukupi, tetap hanya Kristus saja yang dipilih, bukannya dunia. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa pelajari. Kalau kami bisa melihat kisah Yohanan bin Kareya dan serombongan orang-orang Yehuda yang coba melarikan diri ke Mesir, mencari keamanan, kecukupan, bahkan kemakmuran di sana. Kemudian tampaknya mereka entah mengapa bisa sadar bahwa mereka belum berdoa mencari kehendak-Mu, lalu mereka datang kepada Yeremia meminta petunjuk kehendak-Mu, tapi tunjukkan bahwa mereka sebenarnya tetap di dalam hati mau pergi ke Mesir. Tidak sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Dan terbukti ketika firman-Mu disampaikan, kehendak-Mu dinyatakan, rencana-Mu dibukakan kepada mereka. Mereka memilih apa yang sudah mereka pilih terlebih dahulu. Yang mereka pandang terbaik, yang menarik buat hati mereka. Ya Tuhan, kiranya kami bisa belajar untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya akan rencana-Mu, percaya hati-Mu ya Tuhan, percaya kuasa-Mu di dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kami alami di dalam hidup kami. Dan ketika mungkin kami mengalami situasi yang menakutkan, sangat tidak enak, membingungkan seperti Yohanan bin Kareya dan rombongan orang Yehuda yang hendak pergi ke Mesir itu, biarlah kami sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan, mencari kehendak-Mu, mencari atau mungkin ingin mendengarkan kembali rencana-Mu dinyatakan kepada kami, dan kemudian memilih mengikuti rencana-Mu itu. Walaupun mungkin tampaknya itu tidak seperti yang kami kehendaki. Itu tampaknya sepertinya tidak terjamin, atau tampaknya mustahil. Ajar kami untuk percaya dan memberikan kesempatan ya Tuhan, kepadamu untuk menunjukkan bahwa rencana-Mu lah yang terbaik, rencana-Mu lah yang akan terwujud dan menang. Hati-Mu adalah hati yang penuh kasih, belas kasihan kepada kami, bahkan kepada dunia ini. Ketika Engkau telah menetapkan satu rencana, di mana kami Engkau panggil untuk ambil bagian di dalamnya. Dan kuasa-Mu adalah kuasa yang tak terbatas,
segala sesuatu, bahkan sesungguhnya ada di bawah kuasa-Mu. Engkau mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan di atas semua itu rencana-Mu tergenapi ya Tuhan. Biar kami belajar untuk menyerahkan diri kepada rencana-Mu, kepada hati-Mu dan kuasa-Mu ini ya Tuhan. Dan tolong kami untuk terus ingat betapa kami perlu terus memandang kepada Kristus, dekat kepada Dia, sehingga hanya Kristus yang memikat hati kami, bukan mesir-mesir yang ada di dunia ini. Sehingga kami tidak tertarik untuk melangkah keluar dari rencana-Mu. Dan kalaupun mungkin kami sempat tertarik ya Tuhan, saat ini atau di waktu ke depan, biarlah anugerah-Mu datang menarik kami, mengubah hati kami, menjadikan apa yang di hati kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu terpelihara di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan silakan pada MC. Terima kasih Bang Febian untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menegur kita. Mungkin seringkali kita munafik dalam berdoa, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Doa seperti proposal kita yang harus diterima oleh Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan mungkin kita bangga ketika kita seperti berhasil melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya kita boleh menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, tetapi kita dipilih dan dikasihinya dengan sedemikian rupa. Dan juga mari kita berkomitmen untuk belajar tunduk kepada rencananya, rindu untuk diubah oleh kuasanya, sehingga hidup kita boleh menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Kiranya lagu ini boleh kita hayati bersama, mengenal Dia, diubahkan, dan hidup bagi Dia.
ada Bang Febian, dipersilakan untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, apa yang kami nyanyikan tadi itulah kerinduan kami. Kami sungguh merindukan, kami sungguh memohon bisa mengalami hasrat hati kami diubahkan. Hidup kami diubahkan untuk menjadi sesuai dan menjadi alat menggenapi rencana-Mu yang mulia, menyatakan kasih-Mu yang besar kepada dunia, ya Tuhan. Kami melihat di perikop yang kami pelajari, sesungguhnya itulah kerinduan-Mu juga bagi Yohanan bin Kareah dan rombongan orang Israel yang hendak melarikan diri ke Mesir. Engkau hendak mengubah hasrat hati mereka, mengubah hidup mereka, agar sesuai dengan rencana-Mu yang mulia, agar bisa Engkau pakai dalam penggenapan rencana-Mu yang mulia selanjutnya, dan menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Tapi sayangnya mereka terus berkeras hati. Kami memohon ya Tuhan, limpahkanlah anugerah-Mu bagi kami, berlimpah-limpah, sedemikian limpahnya ya Tuhan, sehingga kami, sejak masa muda kami, baik sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pelayan, pembina, ataupun orang-orang yang dibina dan dilayani, bisa mengalami Engkau mengubah hasrat hati kami, Engkau mengubah hidup kami. Hati kami menjadi hati yang tertuju kepada apa yang adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Mengejar itu bahkan seperti Daud, rela membayar harga, rela menghadapi kesulitan sekalipun, karena percaya dan mau memberikan kesempatan kepadamu untuk membuktikan rencana-Mu, membuktikan hati-Mu, membuktikan kuasa-Mu. Kembali kami melihat sungguhnya kami sudah jauh lebih beruntung daripada Yohanan bin Kareah dan rombongan orang Yehuda itu ya Tuhan. Karena kami sudah menerima anugerah di dalam Kristus, kami sudah Engkau selamatkan di dalam Kristus, kami sudah Engkau bentuk sedemikian rupa. Engkau sediakan begitu banyak sarana untuk mengenal Kristus lebih lagi, bertumbuh makin serupa Kristus lebih lagi, sehingga kami bisa meladani Dia, yang hasrat hatinya, yang hidupnya sepenuhnya ditujukan kepada penggenapan rencana-Mu, termasuk ketika harus membayar harga yang paling mahal sekalipun. Ya Tuhan, kami rindu anugerah-Mu ini tidak sia-sia, kami mengalami Engkau membentuk terus kami, Engkau mengubah hasrat hidup kami, sehingga saat ini maupun di waktu ke depan, apapun tugas panggilan yang Tuhan beri sebagai mahasiswa, sebagai alumni, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami menjadi alat untuk menggenapi rencana-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Dan terlebih lagi di zaman kami ini ya Tuhan, yang mengalami pandemi, banyak yang guncang hidupnya, biarlah mereka bisa mengalami kasih-Mu yang besar itu. Mereka bisa percaya rencana-Mu, hati-Mu dan kuasa-Mu, dan memberikan kesempatan kepadamu untuk membuktikan rencana-Mu, hati-Mu dan kuasa-Mu itu, dengan mereka melihat dan mengalami kami yang menyatakan Engkau dan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan, lewat hidup yang telah Engkau ubahkan ini, dan terus Engkau ubahkan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur kepadamu, teruslah pimpin kami, teruslah bentuk kami dan pakai kami ya Tuhan, untuk rencana-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kembali pada MC. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.